Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ila ta'atika. Yang diajarkan selalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meminta al-istiqamah kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketaatan, di atas pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang dikabarkan di dalam pembahasan yang sebelumnya, di dalam Kitabul Iman, di dalam kitab Sahih Muslim, dibawakan riwayatnya oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya hati para hamba Allah berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di dalam pembahasan kitab At-Tauhid, di dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pernah dibacakan di majelis kita ini bahwa para as-salaf, pendapat yang kuat dari kalangan as-salaf adalah menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya akidah ahli sunnah yang diyakini oleh para as-salaf meyakini sifat jari jemari untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita mengartikannya ke arti yang lain, tanpa kita menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita ahli sunnah senantiasa meminta ketaatan, istiqamah di atas ketaatan, karena Allah ketika sudah menyesatkan seorang hamba, fala mudhillalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sudah Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan seorang hamba tersebut. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah di dalam doa kunut witir kita, Allahumma hdina fiman hadait. Ya, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi kita selalu meminta hidayah, tunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang selalu kita minta dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan tauhid kepada Allah secara ibadah, atau yang dikenal dengan nama tauhid al-uluhiyah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan inilah inti dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang kufar Quraisy bertauhid kepada Allah di dalam ar-rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna Allah. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, kalau engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka pasti Allah. Dan mereka bertauhid kepada Allah di dalam masalah ini. Mereka meyakini Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi mereka tidak bertauhid kepada Allah di dalam al-ibadah, di dalam mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menjadikan mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengikuti atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid juga bagi seorang yang beriman kepada Allah wajib bagi dirinya di dalam al-asma wa sifat, karena kita meyakini Allah satu-satunya zat yang memiliki nama Ar-Rahman, zat yang bisa memberikan rahmat untuk seluruh para makhluk. Dan kita meyakini bahwasanya tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan rahmat kepada para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah dia terbatas, kasih sayang Allah tidak terbatas. Kemudian sifat-sifat Allah secara zat seperti jari jemari Allah yang disebutkan di dalam Kitabul Iman tadi, di dalam kitab Sahih Muslim juga dalil bahwasanya kita bertauhid kepada Allah di dalam al-asma wa sifat, karena kita meyakini tidak ada
sesuatu pun yang menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutkan jari jemari Allah, hati kita semua berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, maka kita meyakini tidak ada yang semisal dengan jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap menetapkan sifat-sifat tersebut kepada Allah. Maka ini arti dari tauhid al-asma wa sifat yang juga ditolak oleh orang-orang kufar Quraisy. Ketika sulh al-Hudaybiyah, Suhail ibn Amr yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui perkataan Rasulullah untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, mengapa engkau tulis Bismillahirrahmanirrahim? Kami tidak mengetahui nama Ar-Rahman, kami tidak mengetahui nama Ar-Rahim, cukup tulis Bismillah. Maka orang-orang kufar Quraisy menolak nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min Muhammadin Rasulillah, ganti, jangan dari Muhammad Rasulullah. Kalau begitu, buat apa kita berperang selama puluhan tahun ini? Kalau saya menyepakati bahwasanya di perjanjian ini ditulis min Muhammad Rasulullah, ganti min Muhammad saja. Maka dari hadis ini kita mengetahui orang-orang kufar Quraisy pun tidak bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah secara al-asma dan was-sifat, dan ini adalah inti dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun penamaannya baru dijelaskan oleh para al-ulama yang datang setelah Rasulullah dan setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi diketahui oleh mereka semua tauhid tersebut, ar-rububiyah, al-uluhiyah dan al-asma was-sifat. Melanjutkan pembahasan kitab Fadail As-Sahabah radhiyallahu taala anhum yang menjelaskan bagaimana akidah ahli sunnah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Syekh Syafi'iyah, Syekh ulama madhab Asy-Syafi'iyah. Ketika disebutkan dua orang asy-syekh di dalam madhab Asy-Syafi'i, maka itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahumullahu jami'an. Mereka dikenal dengan nama Asy-Syekh. Sedangkan kalau di dalam ilmu hadis, dua orang syekh di dalam ilmu hadis, maka yang kita ketahui adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam memulai kitab Fadail As-Sahabah, kita pernah baca penjelasan Al-Imam An-Nawawi tersebut, tapi tidak mengapa kita mengulangnya. Afdaluhum, faqala ahlus sunnah afdaluhum Abu Bakr As-Siddiq. Maka kata Al-Imam An-Nawawi bahwasanya ahlus sunnah meyakini bahwasanya sahabat Rasulullah yang paling mulia adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wattafaqa ahlus sunnah ala anna afdalahum Abu Bakar thumma Umar. Kemudian Umar, para al-ulama sepakat bahwasanya yang dimuliakan di dalam agama Islam sepeninggal Rasulullah, setelah Rasulullah, adalah Abu Bakar dan Umar, thumma Utsman. Wa qala jumhuruhum, kemudian para al-ulama berselisih di dalam menetapkan para sahabat yang paling mulia setelah Umar dan Abu Bakar, setelah Abu Bakar dan Umar. Wa qala jumhuruhum, dan mayoritas para ulama madzhab Ahlus Sunnah mengatakan Utsman wa Ali, thumma Ali, kemudian Utsman dan kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Di dalam pembahasan yang sebelumnya, di dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari yang saya baca, di dalam pembahasan kitab di dalam bab al-istikhlaf, ya, cara mencari pemimpin, khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Abdurrahman bin Auf memilih menjadi ketua pemilihan dari para sahabat yang tersisa yang masih hidup, dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak menyampaikan wasiat untuk
mencari pemimpin pengganti beliau. Tetapi Umar memiliki inisiatif untuk mengatakan bahwasanya Abu Bakarlah orang yang paling mulia di antara para sahabat Rasulullah yang masih hidup ketika itu, dan semuanya sepakat dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar menyepakati bahwasanya mereka pun mengiyakan perkataan Umar tersebut sehingga Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Dan ketika sebelum wafat, Abu Bakar berwasiat bahwasanya Umarlah yang akan menjadi penggantiku. Aku berwasiat kepada kalian bahwasanya Umar yang nanti menjadi pengganti setelahku, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan setelah Abu Bakar langsung Umar menjadi khalifah, dan ketika khalifah Umar wafat, sebelum wafat beliau tidak berpesan untuk memilih salah satu dari para sahabat yang tersisa dari 10 orang tersebut, tetapi mengatakan kepada para sahabat yang masih hidup yang tersisa dari 10 orang ini, jangan masuk surga, pilihlah di antara kalian untuk mengganti diriku menjadi khalifah. Maka ketika itu Abdurrahman ibn Auf langsung keluar dari kriteria atau langsung keluar dari orang-orang yang memiliki hak untuk dipilih. Langsung beliau mengatakan lebih baik saya jadi ketua pemilihan. Maka setelah itu para sahabat yang masih tersisa seperti Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair, Ibn Al-Awwam, mereka memaparkan visi dan misi mereka di hadapan Abdurrahman ibn Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf setelah itu memilih Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kata Imam An-Nawawi, jumhur al-ulama dari kalangan ahli sunnah mengatakan adalah Utsman ibn Affan yang paling mulia setelah Umar radhiyallahu taala anhu. Thumma tamamul ashrah, kemudian setelah itu para sahabat yang dijamin masuk surga yang 10 orang tersebut. Thumma ahlu Badr, kemudian orang-orang para sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar. Mereka orang-orang yang mulia, yang diampuni dosa-dosanya setelah mereka mengikuti perang Badar. Kemudian thumma Uhud, kemudian para sahabat yang mengikuti perang Uhud. Thumma bai'at Ridwan, para sahabat yang mengikuti Bai'at Ar-Ridwan ini seingat saya di tahun 6 atau 5 Hijriyah. Para sahabat yang berjanji, bersumpah setia di atas agama Islam, di atas tauhid dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pembahasan yang berikutnya di dalam kitab Fadail As-Sahabah, karena disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, thumma ahlu Badr, orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar. Maka disebutkan di dalam kitab Fadail As-Sahabah yang berikutnya, setelah menjelaskan keutamaan para sahabat yang sebelumnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang paling banyak hafalannya terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya tinggal sebentar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meminta kepada Rasulullah supaya mendoakan ibunya untuk diberikan hidayah. Maka setelah itu didoakan oleh Rasulullah dan langsung setelah itu beriman ibunya, masuk ke dalam agama Islam, dan Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah sambil bahagia menangis karena Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa Abu Hurairah. Dan Rasulullah juga menyebutkan di dalam beberapa hadisnya, ya Allah, cintailah hamba-Mu ini Abu Hurairah dan cintailah ibunya. Jadikanlah mereka dicintai di kalangan orang-orang yang beriman, dan jadikanlah orang-orang beriman pun mencintai mereka. Maka dari hadis ini kata Abu Hurairah, "Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Tidak ada seorang yang beriman mendengar namaku atau melihatku melainkan dia mencintaiku, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini kita mengetahui orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang menyelisihi apa yang
diajarkan apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul sebagian orang di akhir zaman yang membenci Abu Hurairah karena mengatakan orang yang rusak hafalannya karena dia sering pingsan karena menahan lapar, tinggal di teras masjid Al-Masjid An-Nabawi. Muncul orang-orang yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang sering mengigau, sering melantur karena dia sering lapar. Dan di balik itu semua adalah dakwah mereka untuk menolak hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan dalil-dalil yang disebutkan tadi bahwa Abu Hurairah banyak kekurangannya seperti ini dan itu. Maka dijelaskan oleh Imam Muslim rahimahullah membawakan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tidaklah ada orang beriman yang mendengar namaku atau melihatku melainkan mereka mencintaiku, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ketika kita melihat orang-orang di akhir zaman yang membenci Abu Hurairah atau membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, maka kita mengetahui keimanan mereka tidak benar. Keimanan mereka menyelisihi apa yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan yang berikutnya, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar. Babun min fadaili ahli Badrin radhiyallahu taala anhum wa qissatu Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu taala an. Hatib ibnu Abi Balta'ah salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar dan ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah mewajibkan para sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Yathrib, ke Al-Madinah, kecuali orang-orang yang tertahan, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan al-mustad'afun, yang tidak memiliki kekuatan kelemahan, mereka lemah, tidak bisa pergi untuk hijrah dari Makkah ke Yathrib. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa. Kecuali orang-orang yang tertahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka ketika mereka tidak bisa. Di antara dua yang seperti sahabat Rasulullah seperti Abu Jandal, anak dari Suhail ibn Amr, yang ditahan oleh bapaknya Suhail ibn Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat, "Utu rawdatakha fa inna biha dha'inatan ma'aha kitab fakhudhuhu minha." Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, di antaranya Ali radhiyallahu taala an, mengutusku dan Az-Zubair dan Al-Miqdad, sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum, datanglah kalian ke tempat yang bernama Rawdat Kha, karena di situ ada seorang perempuan yang membawa sebuah surat, maka ambillah surat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata surat tersebut adalah surat yang ditulis, dikirim oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu taala an, mengabarkan keluarganya supaya bersiap-siap, supaya tidak melawan, karena nanti Rasulullah dan para sahabatnya akan mendatangi Makkah untuk menguasai kota Makkah. Jangan ada di antara keluarganya yang melawan. Cukuplah kalian masuk rumah kalian, karena nanti juga dijelaskan oleh Rasulullah oleh Abu Sufyan, hadisnya terkenal di dalam menaklukkan kota Makkah. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia aman, tidak ditawan, tidak diperangi. Siapa yang masuk ke dalam Al-Ka'bah maka dia tidak ditawan, dia tidak diperangi. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia tidak ditawan, tidak diperangi. Maka Rasulullah ketika itu, فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبْ إِبْنِ أَبِي بَلْتَعَةٍ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Ketika suratnya sudah dibawa, diambil, ternyata isinya dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang
al-musyrikin yang ada di kota Makkah, mengabarkan beberapa hal tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, "Ya Hatib, ma hadza?" Apa ini wahai Hatib? Tertulis di dalamnya ini namamu. Engkau yang mengirim surat ini pada wanita tersebut supaya engkau mengabarkan kepada orang-orang musyrikin yang ada di Makkah. La ta'jal alayya ya Rasulullah, jangan engkau tergesa-gesa di dalam menghukumiku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Sesungguhnya aku adalah orang yang dekat dengan orang-orang Quraisy. Sampai sekarang kata Hatib, maka dia mengabarkan kepada kerabatnya, lahum qurabat yahmuna biha ahlihim fa ahbabt. Dia memiliki kerabat-kerabat yang ada di Mekah dan mengabarkan supaya mereka menjaga keluarganya, tidak melakukan perlawanan kepada Rasulullah nanti. Maka setelah itu Umar radhiyallahu taala Rasulullah mengatakan sadaq, dia telah benar, mengabarkan kepada para sahabat. Maka Umar said mengatakan, da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadzal munafiq, biarkanlah aku memenggal atau membunuh orang ini, orang munafik ini ya Rasulullah. Biarkanlah aku memenggal leher orang ini, artinya membunuh orang munafik ini ya Rasulullah. Maka dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu qad syahida badra, dia telah menyaksikan perang Badar wahai Umar. Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah telah melihat orang-orang yang mengikuti perang Badar? Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah sesuka kalian wahai orang-orang yang mengikuti perang Badar, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat pertama. Oh ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, kata Allah, dan musuh-musuh kalian sebagai awliya, orang-orang yang dekat, yang dicintai, orang-orang yang diangkat menjadi penasehat-penasehat. Wali artinya orang yang dekat, orang yang dia berkasih sayang dengan orang tersebut, ini namanya wali. Maka dilarang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah dan juga kepada Hatib yang ingin mengabarkan kepada keluarganya bahwasanya perbuatannya ini salah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat di dalam surat Al-Mumtahanah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, musuh tauhid, musuh iman, musuh Islam, dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Hadis ini memberikan kabar kepada kita semua bahwasanya perbuatan Hatib ketika itu adalah salah, karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang kufar sebagai teman yang dia cintai, hanya sekedar muamalah biasa maka tidak mengapa, tetapi menjadikan kawan atau mengangkat mereka sebagai orang yang mengurus urusan umat Islam maka tidak boleh. Dalilnya diantaranya ayat ini dan banyak tersebar dalam Al-Quranul Karim, menjadikan orang-orang kufar sebagai wali, sebagai orang yang dekat, orang yang dikasihi. Apalagi wali yang lainnya, wali-wali wilayah misalkan, wali kota, ini tidak boleh juga. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran, diantaranya disebut wali wilayah, wali wilayah-wilayah yang ada di negara kita, provinsi misalkan, tidak boleh, termasuk ke dalam larangan ini.
wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai wali-wali. Sebagai orang dekat saja tidak boleh, apalagi wali yang mengurus urusan umat Islam. Apalagi pemimpin yang paling tertinggi di sebuah negeri umat Islam, harus dipilih orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, para sahabat Nabi yang ikut Bai'at Ar-Ridwan ini di sekitar tahun ke-5 atau ke-6 Hijriyah. Babun min fadaili ashabis syajarah ahli Bai'at Ar-Ridwan radhiyallahu taala anhum. Keutamaan para sahabat yang ikut berbaiat, sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bai'at Ar-Ridwan, sumpah setia yang dikenal dengan nama Ar-Ridwan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara insyaallahu min ashabis syajarah. Apabila Allah mengizinkan, insyaallah, maka orang-orang yang mengikuti Bai'at Ar-Ridwan tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ahadun alladhi bay'u tahtaha, seorang pun yang mengikuti bai'at tersebut di bawah pohon di Ar-Ridwan, di pohon Ar-Ridwan namanya ini, ketika seingat saya di dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, sesaat sebelum perjanjian Al-Hudaybiyah, berarti di tahun ke-6 Hijriyah. Maka orang-orang yang mengikuti perjanjian tersebut adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar. Kata Rasulullah, tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah menjelaskan babun min fadail Abi Musa wa Abi Amir Al-Ash'ariyin, ini keutamaan sahabat Nabi, dua orang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari dan Abu Amir Al-Ash'ari. Abu Musa adalah buyut ya dari Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, salah seorang pembesar ulama dari kalangan Ahlus Sunnah, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dan banyak memiliki pengikut. Bahkan tersebar pemahaman beliau yang dikenal dengan nama Al-Ash'ariyah, Al-Asy'ariyah, yang banyak diyakini oleh banyak dari umat Islam. Tetapi di dalam beberapa penjelasan dijelaskan oleh para al-ulama bahwasanya Abul Hasan Al-Ash'ari memiliki beberapa fase di dalam permasalahan akidah di dalam kehidupan beliau. Yang namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari diasuh oleh bapak tirinya, karena bapaknya meninggal dari beliau kecil, dan kemudian ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubba'i yang memiliki akidah pemahaman Al-Maturidiyah. Mereka semua di dalam pembahasan akidah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari terpengaruh dengan Abu Ali Al-Jubba'i yang merupakan pembesar dari ulama dari kalangan Al-Maturidiyah, yang mereka semua menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari pun mengalami masa fase yang kedua. Beliau dikenal dengan nama akidah beliau dengan nama Al-Aqidah Al-Asy'ariyah. Tetapi di dalam banyak pembahasan dijelaskan oleh para ulama, sebelum beliau wafat di akhir hayat beliau rujuk kepada akidah as-salaf. Beliau kembali menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuliskan kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah atau fi Usul Ad-Diyanah. Beliau menulis kitab terakhir beliau Al-Ibanah ini
menjelaskan bahwasanya bagaimana akidah beliau di dalam permasalahan al-asma wa sifat, maka dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bahwasanya beliau meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ditolak oleh banyak pengikut beliau dari kalangan Al-Asy'ariyin bahwasanya kitab Al-Ibanah ini bukan karya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi cukup bagi kita semua ketika kita membuka kitab-kitab para ulama dari para ulama klasik seperti yang kita bahas di dalam kitab At-Tauhid, yang sebelumnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bagaimana beliau menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan dalil bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, cintailah, rahmatilah, kasih sayangilah orang-orang atau para makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka Allah dan para malaikat yang ada di langit mencintai kalian. Maka yang ada di langit mencintai kalian dan merahmati kalian. Dan ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit. Dan tidak ada sesuatu apapun di atas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tinggi di atas langit, di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku adalah istri Rasulullah yang khusus karena dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh sana. Kata Al-Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha, dan dalil-dalil ini semua menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit, di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam riwayat Al-Imam Muslim di dalam pembahasan kitab Al-Iman, Rasulullah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Maka dijawab oleh budak wanita tersebut, "Fis sama." Di langit, kata budak wanita tersebut. Maka riwayat-riwayat ini menjelaskan bahwasanya akidah as-salaf menetapkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala, di atas langit yang ketujuh. Kemudian ada pembahasan khusus yang ditulis oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam menjelaskan keutamaan para sahabat di pembahasan yang berikutnya. Jadi penting untuk disampaikan juga larangan manusia untuk mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di pembahasan yang terakhir di dalam kitab Fadail As-Sahabah radhiyallahu taala anhum, babu tahrimi sabbi as-sahabati radhiyallahu taala anhum, larangan keharaman mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan hadisnya oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam hadis yang ke-2540, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. "Wa la tasubbu ashabi." Dan janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak dibawakan oleh Rasulullah di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah yang namanya langit dan bumi pada hari kiamat digenggam di dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku
Demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, seandainya salah seorang di antara kalian bersedekah menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai sedekah mereka yang hanya satu mud, satu genggam tangan mereka, dua genggaman tangan kanan dan kiri mereka, dan tidak juga menyamai sedekah mereka yang hanya setengah mud saja. Maka dari hadis ini kita mengetahui keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam anna sabba sahabati radhiyallahu anhum haramun wa huwa min fawahish al-muharramat. Ketahuilah bahwasanya mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang haram dan termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan haram yang buruk, yang keji, yang sangat hina, yang sangat buruk. Sawa'un man labasal fitana minhum wa ghairuhu. Sama saja para sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan fitnah, seperti khilaf antara Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga berperang dua pasukan sahabat besar ini, termasuk di dalamnya sahabat-sahabat besar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berselisih dengan sahabat yang lainnya, saling menumpahkan darah, maka pun dilarang oleh Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam syarah hadis tersebut bahwasanya ini termasuk hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan Allah menguji mereka dengan fitnah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat yang terjatuh atau diuji oleh Allah dengan fitnah tersebut pun dilarang bagi ahli sunnah untuk dicela, untuk dikurangi kemuliaannya atau kehormatannya. Wa ghairuhum, atau para sahabat yang lainnya yang misalkan masuk Islam di akhir dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Sufyan, seperti Suhail ibn Amr. Mereka baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, atau Abu Sufyan beberapa saat sebelum Fathu Makkah, yang kebanyakan orang-orang mengira pasti mereka masuk Islam karena sudah tidak ada pilihan lagi. Sudah tidak ada pilihan lagi, kalau mereka tidak mau masuk Islam, hukumannya mungkin mereka bisa dibunuh, dipenggal, atau ditawan, dijadikan budak. Maka kata Abu Sufyan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di dalam awal kitab Sahih Al-Bukhari, kitab permulaan wahyu, sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan keimanan ke dalam hatiku, kata Abu Sufyan radhiyallahu taala an. Dan mungkin di awal dia masuk Islam masih belum menerima bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan berlalunya waktu, kata Abu Sufyan radhiyallahu taala an, lama-kelamaan Allah Subhanahu wa taala memasukkan keimanan ke dalam hatiku, kata Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan setelah itu menjadi kalangan para sahabat yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua jihad yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut perang di Al-Yamamah, ikut perang di penaklukan Al-Iraq, menaklukkan Asy-Syam. Abu Sufyan mengikuti peperangan-peperangan tersebut bersama para sahabat Nabi yang lain. Li'annahum mujtahidun fil hurubi muta'awwilun, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kama awdahna fi awwal fadail as-sahabah min hadha asy-syahr. Karena para sahabat yang diuji oleh Allah dengan fitnah-fitnah, mereka semua berijtihad. Ali ibn Abi Thalib berijtihad bahwasanya wajib bagi seluruh orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya, di bawah kekhilafahannya, tunduk patuh kepada perintah Ali ibn Abi Thalib. Tetapi ijtihad Muawiyah bin Abi Sufyan beda dan mengatakan bahwasanya Ali harus segera mencari pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Karena Muawiyah orang yang paling dekat kerabatannya dengan
Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Karena mereka di dalam beberapa peperangan berijtihad, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Ali berijtihad bahwasanya wajib bagi seluruh manusia, seluruh umat Islam di bawah kekhilafahannya tunduk patuh terhadap semua keputusannya. Di tilkal huruf, di dalam perang-perang yang terjadi antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perang Jamal antara pasukan Ali ibnu Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan mati di dalam perang ini Az-Zubair ibnu Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Muta'awwilun, dan mereka memiliki penafsiran masing-masing, kata Al-Imam An-Nawawi sebagaimana yang telah dijelaskan di awal kitab As-Sahabah, Fadail As-Sahabah. Dan kata Al-Imam Qadhi Iyad, guru dari Al-Imam An-Nawawi, wasabbu ahadihim minal ma'asi al-kaba'ir, mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah adalah bagian dari maksiat dan dosa besar, kata Al-Qadhi Iyad. Wa madhhabul jumhur annahu yu'zar, dan madhab yang kami ketahui bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu mencela para sahabat Rasulullah diberikan hukuman sesuai dengan hukuman qadhi. Maka kewajiban ahli sunnah senantiasa memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan rahmat untuk mereka dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, sebagaimana para khatib memintakan keridhaan Allah untuk mereka semua. Dan kewajiban kita harus sunnah mengikuti tata cara ibadah mereka semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.